Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang interaksi protein lipid pada produk yogurt. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yang terdiri dari Cecil, Firda, Mutia, Azizah, Novi, Hasriani, Jian, dan saya sendiri, Reza. Jadi, adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ialah pengertian. Jadi, apa sih interaksi protein lipid itu? Nah, peranan. Jadi, bagaimana sih peranan interaksi protein lipid itu pada sifat fungsional protein? Yang ketiga ialah jenis ikatan. Jadi, jenis-jenis ikatan apa saja yang terdapat pada interaksi lipid protein ini? Yang keempat ialah yogurt. Nah, apa sih yogurt itu? Yang kelima ialah interaksi protein lipid pada produk yogurt. Jadi, bagaimana sih interaksi lipid protein ini pada produk yogurt? Sebelum membahas pokok bahasan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa perlu diketahuinya interaksi lipid protein ini. Jadi, protein merupakan salah satu sumber energi yang terdapat pada bahan pangan. Bahan pangan ini terdiri dari molekul-molekul yang saling berikatan. Nah, ikatan yang terdapat pada bahan pangan ini dapat menghasilkan cita rasa yang khas. Nah, cita rasa tersebut dapat diperoleh dengan adanya interaksi. Interaksi yang sering ditemukan pada produk pangan itu ialah interaksi protein lipid, misalnya pada produk yogurt. Ya baik, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan interaksi antara protein dan lipid. Nah, sebelum membahas mengenai interaksi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan protein dan apa yang dimaksud dengan lipid. Protein merupakan komponen makromolekul yang tersusun dari asam-asam amino dan dihubungkan oleh ikatan peptida. Adapun lipid merupakan komponen makromolekul yang tidak dapat larut dalam air namun dapat larut dalam pelarut-pelarut organik seperti ether dan kloroform. Kedua komponen ini pada bahan pangan tertentu akan saling berinteraksi dan membentuk ikatan-ikatan tertentu yang kemudian akan berperan dalam menentukan karakteristik suatu bahan pangan seperti aroma, rasa, tekstur, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nama saya Jian Claudia Putukareng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa sifat fungsional yang dipengaruhi oleh interaksi lipid protein. Interaksi antara lipid protein berperan dalam mempengaruhi sifat fungsional protein yang nantinya akan membentuk karakteristik bahan pangan. Beberapa sifat fungsional yang dipengaruhi oleh interaksi lipid protein antara lain gelasi, water holding capacity, foaming, dan emulsifikasi. Yang pertama yaitu gelasi. Gelasi atau pembentukan gel merupakan suatu sifat fungsional protein, di mana protein dapat membentuk gel dari jaringan 3 dimensi molekul besar atau disebut agregat. Nah, pembentukan gel ini dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu denaturasi parsial yang biasanya terjadi akibat panas, kemudian yang kedua yaitu denaturasi seutuhnya. Pembentukan gel dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik protein, mekanisme inter dan intra-cross linking, kemudian suhu, pH, dan ikatan ionik. Interaksi antara protein dan lipid dapat meningkatkan kemampuan pembentukan gel dari suatu protein. Sifat fungsional yang kedua yaitu water holding capacity. Water holding capacity merupakan kemampuan suatu bahan pangan untuk mempertahankan air yang dikandungnya, baik itu air yang terkandung secara alami maupun air yang ditambahkan pada proses pengolahan. Sifat yang satu ini dapat mempengaruhi karakteristik bahan pangan seperti tekstur, rasa, dan usness. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fungsional ini, antara lain jenis protein, struktur protein, komposisi asam amino, suhu, pH, dan kekuatan ikatan ionik. Interaksi antara lipid dan protein dapat meningkatkan sifat water holding capacity pada suatu bahan pangan. Yang ketiga yaitu pembusaan atau foaming.
Busa merupakan suatu sistem koloid di mana udara terdispersi pada suatu fase cair yang kontinu. Ada beberapa produk pangan yang merupakan produk busa seperti es krim, marshmallow, dan krim kocok. Nah, struktur busa ini dapat mempengaruhi penampilan, tekstur, konsistensi, cahaya, dan rasa di mulut dari produk pangan. Secara umum, kehadiran lipid pada protein dapat menurunkan sifat pembusaan dari protein itu sendiri, sehingga isolat protein whey, kemudian whey tanpa lemak, protein atau protein telur tanpa lemak memiliki kemampuan berbusa yang lebih tinggi dibandingkan protein yang berkaitan dengan lemak. 4 yaitu emulsifikasi. Emulsi merupakan suatu campuran bahan yang tidak dapat tercampur, biasanya berupa air maupun minyak, di mana salah satu komponen terdispersi pada komponen yang lain. Sifat emulsifikasi suatu protein dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelarutan protein, kemudian keseimbangan hidrofilik dan hidrofobik, stabilitas molekul, jenis protein, suhu, dan pH. Nah, interaksi antara lipid protein dapat meningkatkan stabilitas protein, serta meningkatkan kemampuan emulsifikasi dari suatu protein. Kelima, yaitu kelarutan atau solubility. Kelarutan protein berperan dalam membentuk sifat fungsional yang lain seperti gelasi dan emulsifikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat kelarutan suatu protein seperti suhu, pH, suhu pelarut, jenis pelarut, dan hidrofobisitas permukaan. Interaksi antara protein dan komponen bahan pangan yang lain juga mempengaruhi kelarutan suatu bahan pangan. Salah satunya adalah interaksi antara lipid dan protein yang dapat meningkatkan kelarutan suatu bahan pangan. Perkenalkan, nama saya Firda Kayanti. Saya akan menjelaskan mengenai ikatan pada interaksi lipid protein. Nah, ada 5 ikatan pada interaksi lipid protein. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen. Nah, pada interaksi lipid protein, ikatan hidrogen itu terjadi antara hidrogen dari gugus karboksilat asam lemak dan monogliserida. Nah, ikatan hidrogen ini sangat penting dalam penyusunan struktural kompleks lipid protein. Nah, seperti interaksi antara protein dengan fosfolipid dalam membran gumpalan lemak susu. Yang kedua yaitu ikatan elektrostatik. Nah, ikatan elektrostatik ini terjadi antara kelompok bermuatan positif dari fosfolipid dan kelompok bermuatan negatif dari protein, atau bisa juga terjadi antara gugus fosfat bermuatan negatif dengan kelompok protein yang bermuatan positif. Nah, ikatan elektrostatik ini terlibat dalam pembuatan roti. Nah, antara residu protein asam amino polar dan lipid polar. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini akan terbentuk bila ada 2 atom saling menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, ikatan kovalen pada interaksi lipid protein ini berperan dalam memberi kestabilan pada lipoprotein dalam sistem biologis dan produk pangan. Yang keempat yaitu ikatan hidrofobik. Interaksi hidrofobik ini bersifat endodermik dan digerakkan oleh entropi. Nah, kekuatan dari ikatan hidrofobik ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan dengan kekuatan tarik-menarik antara molekul atau atom yang tidak bermuatan dan letaknya itu berdekatan. Nah, pada interaksi lipid protein, gaya dispersi van der Waals itu terdapat pada ujung nonpolar dari protein dan lipid dalam kompleks lipid protein. Nah, demikian materi dari ikatan pada interaksi lipid protein. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk susu fermentasi berbentuk semi padat yang dibuat dengan bantuan aktivitas bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus, Bulgaricus, dan Streptococcus pneumonius. Yogurt dibuat dari susu yang mengandung banyak kandungan zat gizi, diantaranya protein, kalsium, fosfor, magnesium, dan sebagainya. Adapun standar mutu yogurt dalam 100 gram adalah lemak 1%, solid non-fat 3,4%, protein 1,25%, total padatan terlarut 16,4%, sukrosa 10%, karbohidrat 13,45%,
mineral 0,3%, dan energi sebesar 61 kilokalori dengan pH 3,9. Yogurt berperan sangat penting dalam tubuh karena bakteri yang hidup dalam yogurt dapat mengontrol aktivitas bakteri dalam usus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutia Herani dan saya akan menjelaskan proses-proses pembuatan yogurt. Pembuatan yogurt pada umumnya dilakukan menggunakan susu berkualitas tinggi, namun dapat juga dilakukan menggunakan susu yang mengalami penurunan kualitas atau yang disebut juga dengan susu afkir. Terdapat dua jenis susu afkir. Yang pertama yaitu susu segar yang mengalami penurunan mutu dan kualitas nutrisi, serta susu segar yang mengalami penundaan selama beberapa hari atau kadaluarsa pada suhu ruang sehingga mengeluarkan aroma masam dan mengalami penggumpalan. Nah, proses pembuatan yogurt terbagi menjadi 6 tahap. Tahap pertama yaitu pemanasan pendahuluan, kedua homogenisasi, ketiga pasteurisasi, keempat penurunan suhu, kelima inokulasi starter dan inkubasi, dan tahap keenam yaitu tahap pendinginan dan penyimpanan. Pada tahap pemanasan pendahuluan, susu yang telah mengalami penundaan selama 1, 2, dan 3 hari dipanaskan sambil diaduk pada suhu 70 derajat Celcius selama 20 detik. Untuk memudahkan proses homogenisasi, sebelumnya dilakukan penyaringan untuk mengurangi yeast yang terdapat pada susu kadaluarsa serta kontrol pH menggunakan natrium hidroksida. Tahap selanjutnya yaitu tahap homogenisasi. Homogenisasi dilakukan untuk memperkecil partikel globula lemak pada susu. Homogenisasi dilakukan dengan cara memblender susu selama 1 hingga 2 menit hingga susu homogen. Setelah itu dilakukan pasteurisasi. Susu yang telah dihomogenkan dipanaskan sambil diaduk pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 detik. Setelah itu dilakukan tahap penurunan suhu. Susu yang telah dipasteurisasi didinginkan dengan cara direndam dalam air sehingga suhunya mencapai kisaran 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk mengkondisikan keaktifan bakteri pada suhu tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap inokulasi starter dan inkubasi. Starter yang mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ditambahkan ke dalam bahan yang bersuhu 40 derajat Celcius dengan sebanyak 3% dari bobot bahan. Bahan tersebut kemudian diaduk selama 3 menit untuk memastikan starter menyebar secara merata. Kemudian bahan tersebut diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 12 jam untuk memulai tahap fermentasi yogurt. Tahap terakhir yaitu tahap pendinginan dan penyimpanan. Yogurt yang telah diperoleh didinginkan dan disimpan pada lemari pendingin pada suhu 4-5 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas yogurt tersebut. Demikian proses-proses pembuatan yogurt. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Hasriani, saya akan menjelaskan interaksi protein lipid pada yogurt. Pada prosesnya, protein pada susu akan dihidrolisis oleh bakteri asam laktat untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Interaksi protein lipid pada yogurt terjadi pada tahap koagulasi dalam pembuatan yogurt, di mana molekul protein yang telah terdestabilisasi akibat proses fermentasi. Kadar protein dan total padatan yang lebih tinggi memiliki mikrostruktur yang lebih padat, berbanding terbalik dengan WHC. Tingkat sineresis yogurt semakin rendah seiring peningkatan kadar protein, lemak, dan total padatan. Interaksi protein lipid juga berbanding lurus dengan kemampuan mengikat air atau water holding capacity pada yogurt. Perkenalkan, nama saya Cecilia, NIM D0311811007. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari materi kami tentang interaksi lipid protein pada produk yogurt.
Yang pertama yaitu interaksi lipid protein pada sebagian besar struktur biologi dan bahan pangan hewani dapat diperoleh pada membran, cairan tubuh serta jaringan seperti pada lipoprotein, pada kuning telur, pada ikan, pada daging serta pada produk susu. Contoh interaksi lipid protein pada beberapa produk pangan yaitu keju, yogurt, mayonnaise, adonan, produk roti, dan produk daging. Interaksi lipid protein pada yogurt dapat meningkatkan water holding capacity atau kemampuan yogurt untuk mempertahankan air. Namun, interaksi tersebut dapat menurunkan kemampuan sinergisnya. Beberapa ikatan pada interaksi lipid protein yaitu ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik, ikatan kovalen, ikatan hidrofobik, dan ikatan van der Waals. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan sebagai perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Stay safe dan